Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu online belajar bahasa Arab Al-Insan. Semoga nikmat untuk hadir di majelis ilmu senantiasa Allah berikan kepada kita sehingga kita terus menjadi muslim yang berbenah diri ke depannya. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, malam hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-30. Malam hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-30. Kami dari panitia tak bosan-bosan senantiasa mengingatkan kepada antum semua para tulab di majelis online ini untuk murojaah ilmu yang telah antum dapatkan. Karena semakin ke depan pelajaran juga akan semakin banyak. Kalau tidak dimulai menyicil murojaahnya dari sekarang ini, maka dikhawatirkan antum ke depan akan sulit untuk memahami materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ami Ahmad. Dan juga kami himbau kepada para tulab untuk senantiasa memperhatikan adab di dalam majelis ilmu. Yaitu apabila memang ada uzur untuk tidak dapat hadir di majelis ilmu, maka disampaikan jauh sebelum jam 6. Sebagaimana aturannya sudah kita sepakati. Jangan menyampaikan mendadak, ya. Ini diantara adab juga karena kita sudah menentukan dan menyepakati aturan di majelis ilmu, yaitu majelis bahasa Arab online Al-Insan ini di awal-awal. Baik, kami himbau kepada para tulab juga untuk tawajuh, mempersiapkan buku dan alat tulisnya.
guna mengambil faedah yang banyak dari Ustazuna Ustaz Ami Ahmad hafizahullahu taala wa ra'ah. Menggunakan nama sesuai dengan nama yang didaftarkan. Kemudian berpakaian rapi dan menghidupkan kameranya yaitu on cam. Baik, tanpa memperpanjang mukaddimah di sini, karena Ustaz Ami Ahmad telah hadir juga di antara kita, maka kami mempersilahkan pada Ustaz Ami Ahmad waktu dan kesempatannya. Kepada Ustaz Ami Ahmad, falyatafaddal mashkura. Terima kasih Ustaz Rizky. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kita lanjutkan kembali untuk pembahasan kita kemarin ya, tentang konsep silah mausul. Konsep silah mausul, yaitu suatu konsep yang berguna dalam tinjauan yang sederhana untuk menyifati sesuatu dengan selain kata sifat. Ya, ini harus dipegang selalu karena untuk membedakan dengan cara menyifati dengan kata sifat, ya, menggunakan konsep nat man'ut. Adapun yang dengan selain kata sifat, maka menggunakan konsep silah mausul. Kemudian kemarin sudah kita pelajari ya, tapi tidak mengapa kita review ulang sebentar ya, untuk mengingatkan kembali pembahasan mengenai konsep silah mausul, ya, terutama terkait dengan aturannya. Jadi untuk memahami bagaimana aturan dari konsep silah mausul, maka kita harus memahami kisi-kisi seputar silah mausul itu sendiri. Ya. Yang pertama yaitu konsep silah mausul itu memiliki unsur-unsur utama. Ya, ada 4 unsur utama yang ada pada konsep silah mausul, yaitu mubtada, kemudian isim atau alat mausul, boleh disebut dengan mausul saja. Kemudian silatul mausul, boleh disebut dengan silah saja, dan juga khobar. Ya, ini adalah unsur utama. Boleh ada unsur-unsur tambahan di luar itu. Ya, misalnya ada badal mubdal, ada nat man'ut, dan lain sebagainya. Tetapi yang utama ini, 4 ini harus terpenuhi. Nah, kemudian yang kedua, penggunaan isim atau alat mausul itu nanti harus disesuaikan dengan mubtada'nya, dengan domir yang ada pada mubtada'. Apakah 1 laki-laki, 2 laki-laki, banyak laki-laki, atau 1 perempuan, ya, 2 perempuan atau banyak perempuan. Nah. Kalau ingin mengetahui bagaimana penggunaan dari isim mausul, kita bisa coba lihat dulu di halaman 62 nggih, di modulnya itu, moga dibuka.
halaman 62. Nah, di sana ada ya pembahasan mengenai isim mausul dengan rinciannya itu. Ya. Alladzi, nah itu cara bacanya alladzi berarti untuk mufrad mudzakkar. Kemudian alladzani itu untuk musanna mudzakkar. Alladzina itu untuk jamak mudzakkar. Gitu ya. Kemudian untuk yang muannats, mufrad muannats ada allati, musanna muannats ada allatani, dan jamak muannats ada allai atau allati. Tulisan-tulisannya seperti itu, oke? Jadi harap diketahui. Nah, inilah isim mausul atau alat mausul yang digunakan dalam konsep silah mausul. Jadi nanti disesuaikan dengan mubtada'nya. Kalau mubtada'nya misalnya berupa suatu lafadz yang mengandung dhamir hum, yaitu banyak laki-laki, maka berarti isim mausulnya adalah alladzina. Mohon maaf ya, suaranya agak sedikit. Misalnya mubtada'nya berupa suatu lafadz yang mengandung dhamir hiya, yaitu dia perempuan, maka berarti isim mausulnya adalah allati. Begitu pula seterusnya. Ya. Intinya isim atau alat mausul itu nanti korelasinya dengan mubtada. Kemudian yang ketiga, silatul mausul atau silah itu bisa berupa dua versi. Yang kemarin juga sudah kita bahas ya. Bisa berupa jumlah, bisa berupa syibuhul jumlah. Bisa berupa jumlah dan syibuhul jumlah. Jumlah ya berarti ada dua, meliputi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah, sebagaimana sudah kita ketahui, merupakan representasi dari konsep mubtada khobar. Jadi jumlah ismiyah itu hakikatnya nanti mengandung mubtada dan khobar. Artinya silahnya itu berarti nanti berupa mubtada khobar. Ya, berupa mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah berarti silahnya itu nanti berupa fi'il fa'il. Ya, berupa fi'il dan fa'ilnya. Baik. Adapun syubhul jumlah maka juga terdiri dari dua hal, ya, yaitu jar majrur dan dzaraf madruf. Ya, insya Allah hal seperti ini sudah cukup kita pahami ya, karena sudah sering berulang. Nah, kemudian yang keempat, ya, kisi-kisi yang keempat atau kisi yang keempat, silah harus mengandung dhamir aid. Ya, mengandung dhamir aid. Atau boleh juga diistilahkan dengan robit. Dhamir aid itu boleh juga disebut dengan istilah robit. Robit itu artinya pengikat. Ya. Yang berfungsi untuk mengikat silahnya itu dengan mausulnya agar cocok begitu ya. Diikat agar tidak lepas, maksudnya adalah biar terjadi kecocokan. Ya. Nah. Jadi nanti mausulnya apa, maka dhamir yang ada silahnya itu, yang ada pada silahnya itu harus sesuai dengan mausulnya. Ya, boleh disebut dengan dhamir aid, boleh juga dengan robit, boleh. Yaitu dhamir yang sama atau selaras dengan mausulnya. Seperti yang kemarin sudah kita terangkan, ya. Nah, baik, contoh. Jika mausulnya adalah alladzi, berarti nanti di dalam silah itu harus ada dhamir huwa. Ya. Yang dimaksud dengan dhamir huwa tidak melulu harus berbunyi huwa gitu, tidak harus. Bisa jadi dhamirnya itu mustatir tersembunyi. Ya, yang penting seandainya dikeluarkan dhamir itu maka berbunyi huwa dhamirnya.
Jika mausulnya allati, maka domir aidnya adalah hiya. Ya, nah, begitu pula dengan hiya tidak harus berbunyi hiya, gitu tidak harus. Ya, bisa jadi domirnya nanti tersembunyi. Baik. Jadi sekali lagi, sila itu harus mengandung domir aid atau robit yang kembali kepada mausulnya. Yang dimaksud dengan istilah kembali itu adalah sama, cocok, ya, sesuai atau selaras. Ya, jadi misalnya ada ujian, apa yang dimaksud dengan domir aid? Yaitu domir yang kembali. Maksudnya apa dengan istilah kembali ini? Nah, kita harus bisa menerangkan dengan baik. Ya, yang dimaksud adalah cocok, sama, selaras dengan mausulnya. Baik. Kemudian yang kelima, apabila silah berupa syibhul jumlah, maka domir aidnya atau robitnya bisa berupa dua kemungkinan. Ya, aidnya atau robitnya bisa berupa dua kemungkinan. Ya. Yaitu yang pertama berupa domir muqaddar. Domir muqaddar yaitu disembunyikan. Ya, pokoknya kalau silahnya itu nanti berupa syibul jumlah, maka nanti aidnya itu semuanya dalam bentuk muqaddar. Entah muqaddarnya itu berupa domir, atau muqaddarnya itu berupa suatu lafadz tertentu yang artinya berada. Gitu ya. Jadi bisa dua kemungkinan, bisa berupa domir muqaddar, ya, domir yang disembunyikan, takdirannya adalah domir yang sesuai dengan mausulnya. Kalau mausulnya alladzi, berarti domir yang disembunyikan adalah huwa. Kalau isim mausulnya atau mausulnya alladzani, berarti domir muqaddarnya apa? Huma. Kalau mausulnya alladzina, berarti domir muqaddarnya adalah hum dan seterusnya. Kalau allati berarti domirnya hiya yang disembunyikan, allatani huma, allai atau allati berarti hunna. Ya, domir yang disembunyikan adalah hunna. Itu jika kita niatkan domir yang muqaddar adalah, maksud saya domir aidnya adalah domir muqaddar berupa domir. Tapi kalau kita niatkan berupa lafadz selain domir juga boleh, tidak masalah. Ya, dalam hal ini aidnya itu apakah nanti berupa domir atau lafadz yang muqaddar itu terserah si pembicara, bebas. Ya, boleh berupa domir, boleh juga lafadz tertentu yang berarti berada. Ya, takdirannya adalah lafadz yang bermakna berada. Semisal mustaqirun dan kaidun. Dua lafadz ini memang artinya berada. Ya. Cuma kemarin sudah kita berikan keterangan ya, bahasanya nanti yang dipakai adalah fiilnya. Yaitu istaqarra, double R, ya, termasuk fiil mudha'af, dan kana. Kainun itu fiilnya adalah kana. Nah, jadi nanti yang dipakai fiilnya saja. Khair insyaallah. Sekarang kita coba untuk menelaah contohnya itu ya, mohon diperhatikan. Ya, kita coba untuk menganalisis konsep silah mausul ya, sesuai dengan berbagai aspek yang tadi sudah kita pelajari. Contoh kalimat dengan konsep silah mausul. At-talibu alladzi kharaja minal fasli ibnul mudiri. At-talibu alladzi kharaja minal fasli ibnul mudiri. Murid yang keluar dari kelas adalah anak kepala sekolah. Ya. At-talibu itu sebagai mubtada, alladzi sebagai mausul, kharaja minal fasli itu sebagai sila, dan ibnul mudiri itu adalah khobar.
Nah, gitu ya. Mari kita coba telaah. Pada kalimat tersebut silahnya berupa jumlah fi'liyah. Nah, ini. Ya, silah versi jumlah fi'liyah. Domir aidnya adalah domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Atau simpelnya itu yang dalam kurung, yakni domir huwa yang tersembunyi di dalam fi'il khoroja. Ya, jadi di dalam khoroja itu tersimpan domir huwa. Ya, huwanya tersembunyi, istilahnya itu mustatirun, mustatir. Mustatir itu artinya tersembunyi. Fihi jawazan. Untuk istilah jawazan dan wujuban, insya Allah kapan-kapan ya. Tidak perlu kita pusingkan dulu sekarang. Baik. Jadi tetap ada aidnya ya, tetap ada aidnya. Jadi kita harus mampu untuk menunjukkan mana aid yang kembali kepada mausulnya. Alladzi itu kan huwa gitu ya, kalau dibuat domir yaitu untuk satu laki-laki. Kemudian di dalam khoroja itu terdapat domir huwa. Maka cocok atau tidak? Cocok. Nah, gitu ya. Misalnya at-thalibu alladzi khoroju atau alladzi khorojat. Nah, itu tidak cocok. Kalau khoroju itu mereka laki-laki. Khorojat dia perempuan. Padahal mausulnya adalah alladzi, satu laki-laki. Nah, gitu. Jadi harus diperhatikan bagaimana penggunaannya. Itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua. Al-mudarrisuna alladzina buyutuhum khalfal madrasati minal hindi. Al-mudarrisuna alladzina buyutuhum khalfal madrasati minal hindi. Para guru yang rumah-rumah mereka di belakang sekolah dari India. Para guru yang rumah-rumah mereka di belakang sekolah dari India. Al-mudarrisuna sebagai mubtada, alladzina mausul. Nah, alladzina ini adalah mausul yang berlaku untuk mereka laki-laki, banyak laki-laki. Ya, banyak laki-laki. Kemudian buyutuhum khalfal madrasati. Ini sebagai silahnya, minal hindi sebagai khobar. Mari kita analisis setelahnya itu. Pada kalimat tersebut, silahnya berupa jumlah ismiyah. Nah ini. Kalau yang atas tadi silahnya versi jumlah fi'liyah. Kalau yang ini versi jumlah ismiyah. Mana mubtada khobarnya kalau dikatakan jumlah ismiyah? Mubtadanya buyutuhum, khalfal madrasati itu khobarnya. Gitu ya. Nah, sekali lagi, pada kalimat tersebut silahnya berupa jumlah ismiyah. Domir aidnya adalah domir hum yang melekat pada buyutu. Buyutuhum. Humnya itu adalah domir aid yang bisa dikembalikan kepada alladzina. Cocok ya, karena alladzina kan mereka laki-laki. Hum juga domir untuk mereka laki-laki. Seandainya dikatakan al-mudarrisuna alladzina buyutuha, tidak cocok. Karena ha itu untuk dia perempuan. Atau alladzina buyutuhu, tidak cocok karena hu untuk satu laki-laki. Padahal alladzina itu untuk mereka laki-laki. Begitu ya? Jadi harus cocok sesuai dengan mausulnya. Baik. Contoh yang terakhir, al-bintul lati fil matbahi ukhtu Hamidin. Al-bintul lati fil matbahi ukhtu Hamidin. Anak perempuan yang di dapur adalah saudara perempuan Hamid. Anak perempuan yang di dapur adalah saudara perempuan Hamid. Al-bintu sebagai mubtada, alati sebagai mausul, fil matbahi ini sebagai silah dalam bentuk syibhul jumlah. Syibhul jumlah versi jar majrur. Ukhtu Hamidin itu sebagai khobar.
Khobar dalam bentuk idhofah. Gitu ya. Baik. Keterangannya mohon diperhatikan. Pada kalimat tersebut silahnya berupa syibhul jumlah untuk kategori jar majrur. Fil matbahi. Nah itu silahnya berupa syibhul jumlah. Nah, yang seperti ini domir aidnya itu tidak terlihat secara kasat mata, tidak ada, ya, tidak bisa ditakdir-takdirkan juga. Dalam arti tidak seperti fi'il yang di atas tadi khoroja, itu memang ada domir yang mustatir tersembunyi di situ. Nah kalau yang tipe syibhul jumlah ini tidak ada yang istilahnya itu mustatir, ya, tidak mengandung lafadz yang mustatir. Apabila silahnya berupa syibhul jumlah. Oleh karena itu harus kita takdirkan sendiri. Kita takdirkan sendiri. Kira-kira apa yang bisa untuk dijadikan sebagai aid yang kembali kepada mausulnya. Ya, terserah si pembicara, boleh mentakdirkan berupa domir, boleh pula berupa lafadz yang artinya berada. Domir aidnya berupa domir muqaddar takdiruhu hiya. Nah, gitu ya. Jadi seolah-olah kalau kita mentakdirkan hiya, seolah-olah bunyinya seperti ini. Al bintul lati hiya fil matbahi ukhtu Hamidin. Seolah-olah bunyinya seperti itu. Kalau ada hiyanya kita takdirkan di situ, gitu ya. Nah. Atau bisa juga berupa lafadz mustaqirrotun atau kainatun. Atau kita gunakan fiilnya, ya. Kita gunakan fiilnya. Kalau untuk perempuan, nanti kalau fiil madinya diberi tak sukun, namanya tak ta'nits, yaitu istaqorrot, atau kalau kana menjadi kanat, ada tak sukunnya, itu untuk perempuan. Satu perempuan. Nah, kalau misalnya kita takdirkan istaqorrot, maka bunyinya adalah al bintul lati istaqorrot fil matbahi ukhtu Hamidin. Gitu. Atau kalau menggunakan kanat juga boleh. Jadi seolah-olah kalimatnya al bintul lati kanat fil matbahi ukhtu Hamidin. Istaqorot atau kanat itu artinya berada. Jadi seolah-olah kalimatnya itu begini. Anak perempuan yang berada di dapur adalah saudara perempuan Hamid. Tujuan untuk mentakdirkan lafadz istaqorot atau kanat itu tujuannya adalah supaya ada aid yang kembali kepada allati. Nah, kalau yang ditakdirkan ya berupa istaqorot berarti mana aidnya sama seperti khoroja yang di atas. Berupa domir yang mustatir yang tersembunyi di dalam fi'il istaqorot atau kanat. Takdirannya apa? Hiya. Ya, yaitu domir hiya yang tersembunyi di dalam istaqorot atau kanat. Begitu ya? Ini cara mengidentifikasi bagaimana untuk mencari domir aid atau robit yang kembali kepada al-mausul. Demikian ya, berarti sudah selesai pembahasan mengenai konsep silah mausul. Barangkali ada yang perlu disampaikan dulu sebelum kita lanjutkan, monggo. Ustaz. Monggo, oke, Pak Budi. Untuk yang penggunaan istaqorra, itu kalau misalnya kita bawa ke contoh kalimat yang nomor 1, at-tolibul ladzi kharaja minal fasli ibnul mudiri. Nah, apakah al-ladzi di situ bisa kita ganti juga dengan istaqorra atau kana gitu? Yang mana Pak yang diganti? Aladinya. Nah, al-ladzinya. Aladi tidak bisa dihilangkan Pak G. Itu kan unsur utama. Oh. Ya, maksud saya kalau yang contoh kalimat yang ketiga kan al bintul lati gitu kan, al latinya diganti dengan istaqorrat. Nah, lalu kalau at-tolibu alladzi kharaja itu kenapa nggak bisa diganti dengan istaqorra, Ustaz? Nah baik ya. Nah,
Menghadirkan istaqorro atau kana itu Pak, itu berlaku kalau silahnya berupa apa tadi Pak? Berupa syibhul jumlah. Oke. Sedangkan yang di atas atau libu alladzi kharaja minal fasli, apakah silahnya berupa syibhul jumlah? Tidak, berupa jumlah fi'liyah. Jadi tidak perlu mendatangkan istaqorro atau kana Pak ya. Nah, gitu. Kenapa? Karena domir aidnya sudah bisa didatangkan dari situ. Dari khorojanya itu sudah bisa digali, dimunculkan domir aidnya. Gitu ya. Nah, begitu pula dengan yang kedua. Yang kedua itu juga tidak perlu diberi istaqorro atau kana, tidak perlu. Kenapa? Karena silahnya sudah berupa jumlah. Kalau berupa jumlah, silahnya berupa jumlah, maka aidnya sudah bisa didatangkan secara kasat mata. Pada contoh yang kedua apa? Domir aidnya hum. Nah, gitu. Jadi yang perlu ditambahkan atau ditakdirkan lafadz istaqorro, ditakdirkan itu maksudnya adalah seolah-olah di situ ada istaqorro, tapi tidak boleh ditulis dan tidak boleh diucapkan. Hanya secara takdiran saja, tersembunyi gitu, ya. Nah, jadi menambahkan atau mentakdirkan istaqorro atau kana itu apabila silahnya berupa syibhul jumlah. Gitu Pak Budi, ya? Alhamdulillah, paham Ustaz. Terima kasih. Baik. Insyaallah, mabruk. Ada lagi monggo silakan. Afwan Ustaz. Monggo. Abdul Khair. Mau tanya yang tadi Ustaz, yang domir muqaddar dan domir mustatir itu apakah berbeda ya Ustaz? Iya, kalau domir mustatir itu istilah bagi domir yang tersembunyi di dalam fi'ilnya. Ya, misalnya khoroja itu ya, itu istilahnya adalah domir mustatir. Jadi domirnya itu nyelinap di situ, tersembunyi di dalam fi'ilnya. Itu istilahnya mustatir, tidak boleh menggunakan domir muqaddar. Ya, kalau domir muqaddar itu domir yang tidak ada dalam suatu fi'il tapi tidak terlihat. Begitu ya, Abdul Khair ya. Nah, makanya kalau silahnya berupa syibhul jumlah, kalau kita menggunakan atau mentakdirkan domir, maka nyebutnya domir muqaddar, bukan domir mustatir. Misalnya al-bintul lati fil matbahi. Kita niatkan untuk di situ yang menjadi domir aidnya adalah domir saja, bukan istaqorro. Maka kita menyebutnya ya aidnya adalah domir muqaddar takdiruhu hiya, bukan domir mustatir. Ya, istilah itu juga penting, jadi tidak boleh sembarangan. Ya, menyebut istilah-istilah itu perlu, harus diperhatikan. Seperti istilah muqaddar dengan mahdhuf itu juga berbeda. Ya, mahdhuf dengan muqaddar itu berbeda. Kalau muqaddar itu lafadznya hanya disembunyikan, tapi aslinya ada di situ. Itu muqaddar. Sedangkan kalau mahdhuf, mahdhuf itu adalah istilah benar-benar menghilangkan. Jadi lafadznya atau sesuatunya itu sudah tidak berada di tempatnya, sudah dihilangkan. Itu namanya mahdhuf. Contoh misalnya begini. Kalau nanti kita belajar nahwunya ya, maksudnya sudah sampai jilid 2, kita akan mengenal jazm. Jazmnya fi'il mudhari' yang tipe mu'tal akhir atau fi'il naqis itu adalah bihadfil illah, dengan membuang huruf penyakitnya. Nah, itu istilahnya benar-benar harus bihadfil illah, tidak boleh bitakdiril illah, tidak boleh. Kenapa? Karena huruf penyakitnya benar-benar dibuang. Sudah tidak ada di tempatnya lagi. Berbeda halnya dengan istilah muqaddar atau takdiran, ya. Maka itu aslinya masih ada di tempatnya sesuatunya tersebut, hanya saja tidak terlihat. Itu namanya muqaddar. Begitu ya, Abdul Khair ya. Nah, Ustaz. Baik. Mabruk insyaallah. Ada lagi monggo silakan.
Sudah cukup? Kalau begitu coba kita kembali ke soal-soal yang kemarin ya. Soal-soal yang kemarin. Ada yang bertanya? Enggak, ngapunten Ustaz. Sekalian Ustaz, jawaban itu maksudnya gimana Ustaz? Iya, tadi sudah sudah disampaikan tadi, pembahasannya nanti saja gitu ya, karena ini agak panjang lebar itu menjelaskan jawazan wujuban. Tapi kalau pengen tahu yang simpel saja dulu ya, yang simpel saja. Jawazan itu berlaku untuk istilah domir yang tersembunyi untuk yang gaib. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu nyebutnya adalah domir jawazan. Mustatir tersembunyi secara jawazan. Ya, istilah jawazan ini berlaku untuk domir-domir yang mustatir berasal dari yang gaib, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Lawannya adalah wujuban. Wujuban ya itu istilah untuk menyebut domir yang mustatir dari kalangan mukhotob dan mutakalim. Domir dari kalangan mukhotob dan mutakalim. Mukhotob itu adalah anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Sedangkan yang mutakalim adalah ana, nahnu. Ya, itu nanti kalau ada domir-domir yang tersembunyi, ya ternyata yang tersembunyi itu misalnya anta, maka nanti nyebutnya mustatir wujuban. Yang tersembunyi nahnu misalnya, maka nyebutnya mustatir wujuban. Yang tersembunyi hiya, kalau hiya kan dari kalangan gaib, ya berarti mustatir jawazan. Nah, gitu. Contoh yang wujuban ya, sedikit saja mungkin. Untuk yang ana sama nahnu gimana Ustaz? Ana sama nahnu baik, saya berikan contohnya. Misalnya pada fi'il mudhari', adhabu, nadhabu. Ya kan? Adhabu, nadhabu. Misalnya adhabu. Mana fa'il dari adhabu? Mana fa'il dari adhabu? Adhabu nanti kalau bukan tidak ada, setiap fi'il itu pasti sudah ada fa'ilnya. Itu pasti, itu prinsip, itu kaidah. Harus dipegang selalu ya. Tidak ada fi'il, tidak ada fa'ilnya, itu tidak ada. Setiap fi'il pasti sudah ada fa'ilnya. Nah, adhabu, mana fa'ilnya? Domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Jadi fa'ilnya, pelakunya adalah domir ana yang tersembunyi di dalam adhabu. Tersembunyi secara wujuban atau jawazan tadi? Secara wujuban karena kategori mutakalim. Begitu pula dengan nahnu. Contoh yang wujuban yang mukhotob. Misalnya tadhabu anta ya, tadhabu. Tadhabu. Ya, tadhabu juga begitu. Mana fa'ilnya? Domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Nah, itu yang versi mukhotob. Begitu ya. Itu nanti insya Allah akan dikupas secara detail pada jilid 2. Ya, nanti ada saatnya membahas bab itu. Gitu ya, khair insyaallah. Kita gambaran. Khair insyaallah. Kalau contoh yang jawazan ya misalnya pada yadhabu. Yadhabu ya untuk dia ya, dia laki-laki misalnya yadhabu. Yadhabu mana failnya? Domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Misalnya ada kalimat seperti ini, yadhabu ilal masjidi. Misalnya ditanya, aina Muhammadun, di mana Muhammad? Yadhabu ilal masjidi. Dia pergi ke masjid. Di dalam yadhabu itu sudah ada fa'ilnya. Hanya saja fa'ilnya berupa domir yang mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Kenapa kok jawazan? Iya, karena huwa dari kalangan gaib. Gaib, tadi kan sudah disampaikan yang jawazan itu dari kalangan gaib. Ya.
Jadi yang jawazan itu dari kalangan domir goib, sedangkan yang wujuban itu dari kalangan mutakalim dan mukhotob. Begitu ya? Oke. Nah, Oke. baik, mabruk. Ada lagi monggo silakan yang perlu disampaikan. Jika tidak ada, kita kembali ke yang kemarin dulu ya. Kita coba untuk belajar menganalisis ait-ait atau robit yang ada pada kalimat-kalimat tersebut. Nah, yang pertama dengan saudara Dias ya. Dias yang kemarin dari Bu Nur ini ya. Nah, Ustaz, insyaallah. Oke, monggo. Dibaca yang nomor 1. Halaman 53. Oke, afwan. Halaman 53. Nomor 1 Ustaz ya. Ya, nomor 1 dibaca, diterjemahkan, langsung sebut mana silahnya dan sebutkan aidnya. Monggo. Oke. At-talibul ladzi kharaja minal fasli al-ana min Indonesia. Baik, monggo dihatikan dulu. Murid yang keluar dari kelas sekarang al-ana. Iya, sekarang. Sekarang Ya. Min Indonesia, dari Indonesia. Ya, khair insyaallah. Saya tentukan silahnya. mubtada. Iya. Oke. Langsung Baik. silahnya saja. Oh, silahnya min alladzi mausul. Silahnya kharaja minal fasli, Ustaz. Iya, kharaja minal fasli al-ana. Iya. Okay. Aidnya mana? Aidnya? Aidnya kharaja. Aidnya alladzi, Ustaz. Alladzi itu mausulnya. Oh. Aid itu adalah domir yang kembali kepada alladzi. Aidnya kharaja, Ustaz. Nyebutnya bukan kharaja istilahnya, tapi apa tadi? Huwa gitu, Ustaz. Huwa yang bagaimana? Huwa yang di mana? Dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Betul. Domir huwa yang tersembunyi di dalam kharaja. Gitu ya? Nah, baik. Jadi aidnya adalah dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Maksudnya tersembunyi mustatir di dalam kharaja. Oke. Oke, mabruk insyaallah. Nyebutnya harus dhamirun mustatirun gitu saja. Maksudnya kita nggak cukup huwa saja gitu ya, berarti. Nggak cukup apa? Nggak cukup huwa saja gitu ya. Masalahnya kalau dikatakan huwanya mana kan begitu perlu diperjelas. Oh ya, naam. Dhamirun mustatirun fi. Domir mustatir. Ya. Ya, domir mustatir huwa mungkin gitu lebih simpel boleh. Kalau pengen lebih simpel. Tapi dia sebaiknya ada kata domir mustatir supaya jelas. Oh, huwanya itu mustatir, ya, bukan baris. Baris itu lawan dari mustatir. Mustatir itu tersembunyi. Kalau baris pakai z, pakai za, itu artinya tampak atau terlihat. Baik begitu ya, khair insyaallah. Nah. Saya coba mencari Shahibul Mu'akhir, Shahibul Wara yang nggak pernah kelihatan. Ya, khair insyaallah. Dengan Pak Ahmad Bahaudin, monggo Bapak, nomor 2. Silakan dibaca, diterjemahkan, dan dicari aidnya, monggo. Bismillah. Al-kitabu alladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Baik. Monggo dihatikan dulu. Kitab atau buku yang berada di atas meja itu kepunyaan guru. Baik. Kitab yang di atas meja itu milik Pak Guru. Oke. Silahnya yang mana? Silahnya alal maktabi. Oke, berupa apa Pak? Silahnya? Jar majrur. Berupa syibul jumlah. Syibul jumlah jar majrur. Baik. Aidnya bagaimana? Aidnya? Aidnya domirun mustatirun fihi jawazan takdiru. Tidak ada begitu Pak. Itu hanya berlaku kalau fiil.
Oh ya. Ah ini yang apa namanya? Istakoro. Nggih. Seadanya pakai domir nyebutnya bagaimana, Pak? Kalau Bukan domir mustatir, tapi domir muqaddar. domir muqaddar ya. Domir muqaddar takdiruhu huwa. Takdiruhu huwa. Nah, begitu ya. Kalau yang domir mustatir itu berlaku pada fi'il. Oke. Nah, gitu. Kalau tidak ada fi'ilnya bukan domir mustatir tapi domir muqaddar. Takdiruhu huwa itu kalau kita niatkan yang aidnya berupa domir, kalau kita niatkan aidnya berupa lafat, maka istaqarra. Istaqarra atau kana. Begitu ya? Baik, mabrur insyaallah. Yeah. Nomor 3 dengan saudara Gaung, monggo silakan Gaung. Liman hadzal qalamul jamilu liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi. Baik, monggo diartikan dulu. Milik siapa pena yang bagus ini yang di atas meja? Ya, silahnya. Silahnya 'alal maktabi. 'Alal maktabi berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah versi jar majrur. Baik. Aidnya apa tadi Mas? Mustaqirun. Tidak menggunakan mustakirun. Kalau menggunakan mustakir pakai fi'ilnya saja. Istaqarra. Istaqarra atau kana ya. Kalau berupa domir berarti domir huwa gitu ya. Domir muqaddar huwa. Khair insyaallah. Baik. Nomor 4 dengan Bapak Alwi. Monggo silakan Pak Alwi. Oke Ustaz, bismillah. Al-baitil kabiri alladzi fi dzalik. Yang membuatnya majrur apa Pak? Al-baiti Pak. Tidak ada huruf jarnya ya. Nah, tidak ada yang buatnya majrur berarti dimarfu'kan. Al-baitul. Nah, ngoten. Al-baitul kabiru monggo diulang. Al-baitul kabiril ladzi. Al-kabir posisinya sebagai apa Pak? Kedudukannya. Al-kabir. Al-kabir. Al-baitul kabiru itu konsep apa Pak Alwi? Konsep? Napa? Artinya itu apa Pak? Al-baitul kabir itu artinya apa? Itu rumah besar, Ustaz. Rumah yang besar. Nah, kata-kata seperti itu konsep apa Pak Alwi? Mubtada khobar. Bukan. Kalau mubtada khobar, rumah itu besar. Nah, gitu. Ini rumah yang besar. Konsep na'at man'ud. Na'at man'ud. Nah, na'at man'ud itu i'rabnya harus sama. Oke, monggo diulang lagi. Al-baitul kabir lagi kabiri apa kabiru? Tidak boleh diwakafkan dulu ya. Enak nanti kalau gitu. Cari aman itu ya. Iya Ustaz. Enggak, harus sama. Dibaca lengkap. Al-baitul kabiru gitu ya. Sama-sama marfu Pak, na'at man'ud. Al-baitul kabiru alladzi fi dzalika syari'i. Kemarin sudah kita baca itu kan? Dzalika syari'i lil wazi. Nah, li itu huruf jar li. Nah, ini baru majrur. Waziri. Nah, lil waziri. Baik. Rumah besar yang di jalan itu milik menteri. Silahnya yang mana, Pak Alwi? Apa Ustaz nggak tahu saya. Oh, J, baik. G. Apa? Nyimak dulu, Pak, G. Iya, boleh Ustaz. Nyimak dulu. Baik.
Dibantu dengan Dio. Monggo Dio. Silahnya mana Dio? Silahnya dzalika syari'u. Yang lengkap. Yang lengkap. Huruf jarnya dilibatkan. Fi dzalika syari'i. Syari'i. Fi dzalika syari'i. Baik. Ya. Nah. Itu adalah silahnya berupa syibul jumlah. Versi jar majrur. Kalau begitu, aidnya bagaimana? Aidnya dia berupa domir muqaddar takdiruhu huwa. Ya, boleh. Domir muqaddar takdiruhu huwa. Atau lafadz muqaddar takdiruhu istaqarra atau kana. Baik. Yeah. Satu lagi dengan Kaisar, monggo. Nomor 5. As-sarirul lazi fi ghurfati Khalidin maksurun. Baik, artinya dipan yang di dalam kamar Khalid patah. Baik, tempat tidur yang di dalam kamar Khalid patah. Baik, silahnya? Silahnya fi ghurfati Khalidin. Ya, fi ghurfati Khalidin. Berupa apa itu silahnya? Domir muqaddar takdiruhu huwa. Ya, enggak, silahnya berupa apa? Bukan aidnya. Syibul jumlah, Ustaz. Berupa syibul jumlah, baik. Versi jar majrur. Nah, baru aidnya berupa? Aidnya berupa domir muqaddar takdiruhu huwa. Ya, baik, mabrur insyaallah. Begitu ya, berarti sudah tuntas pembahasan mengenai konsep silah mausul. Alhamdulillah. Ustaz, boleh tanya Ustaz? Monggo, monggo, silakan. Nah Ustaz, yang nomor 2, 3 sama 5 ini kan semuanya silahnya kan Karena kurang paham itu untuk gomir aidnya kan berarti kan gomir muqaddar. Huwahiyanya itu Ustaz, menentukan yang Ahlal Maktab ini huwa, terus yang lainnya juga huwa. Sedangkan ini kan tadi contohnya di Al bintul lati fi matbahi ukhtu Hamidin ini kan hiya gitu Ustaz. Iya. Gitu. Apa yang perlu ditanyakan? Kapan pakai huanya, hiyanya gitu Ustaz. Sedangkan kan memang kelihatan nggak tahu apa kedudukan domirnya dia huwa atau hiya gitu Ustaz. Baik. Tadi yang dimaksud dengan domir aid itu apa? Domir aid. Sudah berulang kali disampaikan tadi. Apa yang dimaksud dengan domir aid? Domir yang kembali. Maksudnya kembali itu apa? Domir yang kembali. Dias. Maksud dari kembali itu adalah sama dengan mausulnya. Domir yang domir yang sama dengan mausulnya. Oke, jadi kayak Alladzi itu kan untuk satu mudzakkar. Ya kan? Makanya siap, menggunakan huwa gitu ya. Sedangkan allati itu dia perempuan menggunakan hiya. Nah, gitu ya. Khair insyaallah ya. Seandainya mausulnya itu alladzina, berarti nanti domir muqaddarnya Seandainya allati atau allai, berarti domir muqaddarnya hunna. Nah, gitu. Mabruk, mabruk insyaallah. Ada lagi monggo, silakan yang perlu bertanya. Sebelum kita lanjutkan. Monggo. Ustadz, untuk yang contoh sibul jumlah yang zaraf mazruf itu gimana Ustadz contohnya? Iya. Memang di kitab ini juga tidak dicontohkan ya. Yang di modul juga tidak ada contohnya. Gampang saja, misalnya begini. Ar-rajulu alladzi amamal masjidi ya mudarrisun. Ar-rajulu alladzi amamal masjidi mudarrisun. Laki-laki yang di depan masjid itu adalah guru. Laki-laki yang di depan masjid itu adalah guru. Ar-rajulu sebagai mubtada,
alladzi sebagai mausul, amamal masjidi, nah ini sebagai sila berupa syibul jumlah versi dzaraf madruf. Amama itu kan dzaraf ya. Nah, sudah kita lewati pembahasannya, dzaraf. Amama adalah dzaraf. Al-masjidi madrufnya. Kemudian mudarrisun adalah khobarnya. Yang seperti ini nanti aidnya sama dengan ya yang syibul jumlah versi jar majrur sama. Jadi berupa domir muqaddar atau istaqarra. Jadi takdirannya adalah ar-rajulu alladzi huwa amamal masjidi kalau berupa huwa. Kalau berupa istaqarra, alladzi istaqarra amamal masjidi. Begitu ya. Nah, berarti itu silahnya contoh amamal masjid, ya? Iya betul. Silahnya adalah amamal masjidi. Amamal masjid itu kan dzaraf madruf. Ya kan? Syibul jumlah versi dzaraf madruf. Bisa difahami ya? Sudah ya? Nah. Ada lagi yang perlu disampaikan, monggo? Karena Ustaz. J. Apaan? Mau tanya kalau mau menentukan isim mausul itu apakah dia menggunakan alladzi, allati atau yang bentuk jamak, itu berarti kita harus mengetahui kalimat sebelumnya ya Ustaz ya. Itu bentuknya apa gitu ya? Apakah mufrad atau jamak atau gimana, baru bisa tentukan isim mausul yang mana yang cocok, apakah seperti Simpelnya itu? apa tadi? Simpelnya apa? Nah, antum lihat kisi-kisinya nomor 2 tadi sudah diterangkan. Ya, Abdul Khair. Coba lihat kisi-kisi nomor 2. Penggunaan isim atau alat mausul harus disesuaikan dengan, nah itu, domir mubtada. Disesuaikan dengan mubtada. Nah, mubtadanya itu berupa apa? Apakah satu laki-laki, dua laki-laki, banyak laki-laki, atau satu perempuan, dua perempuan, atau banyak perempuan. Nah, isim mausulnya menyesuaikan dengan mubtada. Begitu ya? Khair insyaallah. Jadi korelasinya begini. Mausul itu menyesuaikan dengan mubtada, sedangkan aid itu menyesuaikan dengan mausul. Nah, gitu ya. Korelasinya seperti itu. Mausul menyesuaikan dengan mubtada, aid menyesuaikan dengan mausul. Ya. Khair insyaallah. Ada lagi monggo, silakan. Ustaz. Ji, monggo. Kalau boleh menambahkan itu berlaku juga pada ghairu akil Ustaz ya. Untuk mutadanya. Maksudnya apa, Pak? Yang tadi yang barusan ditanyakan rekan sebelumnya. Yang itu. Yang ghairu boleh, akil. Tidak masalah. Akil, ghairu akil boleh. J. Nah. Itu yang di latihan tadi kan contoh-contoh mubtadanya ada yang akil, ada yang ghairu akil, macam-macam. Iya, Ustaz. Yang nomor 1 at-thalibu akil. Yang nomor 2 al-kitabu ghairu akil. Gitu ya, bebas. Domir itu bisa berlaku baik untuk akil maupun ghairu akil. Ya. Nah, misalnya huwa. Huwa itu ya bisa untuk akil, bisa untuk ghairu akil. Contoh yang akil misalnya ar-rajulu, al-mudarrisu, at-thalibu, dan lain sebagainya. Ya ghairu akil ya misalnya al-kitabu, al-qalamu, al-baitu. Itu semuanya kalau diwujudkan dalam bentuk domir adalah huwa. Gitu ya. Nah, begitu pula dengan hiya, mu'anats, bisa akil, bisa ghairu akil. Akil misalnya al-mudarrisatu, at-thalibatu, al-bintu, al-ummu. Ya. Kalau yang ghairu akil misalnya ya lafaz-lafaz yang mu'annats misalnya as-sayyaratu, as-sa'atu, ya. Nah, dan lain sebagainya. Dari kategori-kategori mu'annats yang sudah pernah kita pelajari. Al-ainu, mata misalnya. Itu kalau dibuat domir pakai iya. Sabun, ada lagi monggo? Sudah ya?
Khair insyaallah. Memang agak ini ya, agak panjang pembahasan konsep sila mausul, jadi memang butuh 2 pertemuan. Khair insyaallah. Jadi alhamdulillah, mungkin cukup dulu untuk pertemuan malam hari ini ya, karena sudah jam 9. Mungkin rekan-rekan juga perlu beristirahat. Pertemuan ke-30 itu kalau dibuat hari itu baru sebatas kita baru seperti belajar 1 bulan. Ya, 1 bulan alhamdulillah sudah banyak materi-materi yang sudah didapatkan ya. Semakin memahami, semakin mengerti bagaimana ya lika-liku dari bahasa Arab itu sendiri memang seperti itu. Ya. Nah, insyaallah. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ya insyaallah pada pelajaran 10 itu membahas masalah domir ya dengan segala aspeknya ya macam-macam. Intisarinya juga banyak nanti pada pelajaran 10 terutama dengan ini ya domir. Nanti domir itu ada domir rofa munfasil, domir rofa muttasil, ada domir nasab munfasil, domir nasab muttasil, dan domir jer. Bagaimana pengertiannya masing-masing, penerapannya seperti apa? Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Jadi jangan bolos. Jangan bolos ya. Langsung belajar bermajelis seperti ini dengan mendengarkan rekaman sudah beda rasanya. Ya. Insya Allah. Mungkin demikian dulu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dulu untuk majelisnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, nyuwun ngapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khair.